Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini dimampukan Allah untuk hadir di majelis yang menurut persangkaan kita akan bertambah iman kita, akan bertambah amal kita, akan bertambah yakin kita, dan mudah-mudahan akan bertambah barokah kita. Barokah waktu, barokah usia, barokah amal, dan barokah karya di dunia ini. Awalnya kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu berusaha untuk dicoba. Setelah dicoba dan terus berulang-ulang ditempa, dinaikkan frekuensinya, levelnya, tangga demi tangga. Harapannya agar tertanam kuat di hati kita sebuah pengalaman baik antara kita sebagai hamba dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, maha kaya, maha bisa. Agar kenangan itu terjaga. Sejujurnya kenangan baik kita tentang Allah itu sering hilang atau dirusak oleh pengalaman buruk kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu ditanya, sakit itu yang ngasih siapa? Allah. Sembuh yang ngasih siapa? Allah. Kalau sakit kemudian sembuh, kenangan yang masih ingat selama ini apa? Apa Bapak Ibu? Itu memori yang masih terekam terus. Dapat rezeki dan hutang. Yang membuat panjenengan dapat rezeki itu Allah. Yang membuat panjenengan itu berhutang Allah. Semuanya punya hikmah. Tapi kalau ditanya, rekaman yang sampai sekarang itu filenya tidak hilang. Spamnya itu masih terjaga. Awet. Itu rekaman berhutang ataukah rekaman dapat rezeki? Terus akhirnya jenengan sering dapat rezeki atau sering dapat hutang? Lah, oh ternyata. Maka yang harus banyak dihadirkan, dirawat,
rekaman baik saja. Allah kita itu baik, menjawab doa-doa kita, menolong setiap kesusahan. Mayoritas mereka yang akan mengawali bisnis, jualan, itu yang dikhawatirkan apa Bapak Ibu? Kalau jualan yang dikhawatirkan apa? Nanti kalau tidak laku. Kenapa enggak dikhawatirkan nanti kalau kaya gimana ya? Terus cepat punya rumah gimana ya? Mobilnya banyak gimana ya? Jariahnya besar gimana ya? Nanti gimana ya kalau saya transfer ke yayasan itu 1 M? Wah ngeri itu. Ternyata soalan amal yang direncana dalam rasa dan hati itu butuh dilatih. Kalau amal fisik itu butuh dilatih dan ditempa, amal lisan butuh dilatih dan ditempa, amal rasa yang itu pusatnya di hati butuh ditempa dan dilatih juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk materi kita, melanjutkan. Ini adalah seri yang kedua dari yang kemarin, judulnya masih anti keluh kesah. Sumber keluh kesah sudah kita ketahui. Kenapa kita itu mesti keluh kesah dalam hidup kita? Jawabannya apa Bapak Ibu? Karena kita manusia. Kalau sudah berubah status menjadi malaikat, malaikat itu enggak mengeluh. Kok belum makan siang ya? Malaikat enggak makan. Pernah dengar enggak informasi malaikat bermasalah dengan pasangan? Padu. Pernah dengar informasinya? Lo enggak punya nafsu, ya enggak menikah. Oh ternyata yang punya masalah mengeluh. Mengeluh kemudian menjadi keluh kesah. Itu ya manusia. Selama kita statusnya masih manusia pasti akan bertemu dengan keluh kesah. Bentuknya keluh kesah itu ada yang bentuknya itu adalah kebaikan, ada yang bentuknya itu adalah keburukan. Mari kita masuk yang kemarin. Tempat keluh kesah, saat disapa keburukan. Yang kedua, saat disapa kebaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, agak ada tambahan batuk-batuknya. Ini bukan direncana gitu. Kegagalan ini yang sering dirasakan ya. Kalau disapa kegagalan itu ngeluh, kerugian, sakit, hutang, pasangan, anak, dan lain-lain. Umpama panjenengan itu dimintai konsultasi. Ya antara ini aja kok. Saya itu mau cerita Bu. Gagal ya? Enggak. Rugi ya? Enggak. Sakit ya? Enggak. Pasangan? Nah itu. Oh, berarti antara itu. Jarang yang coraknya berubah itu jarang, ya itu saja. Maka kalau ini sudah ditemukan solusinya, sudah selesai. Sudah biasa. Atau saat disapa kebaikan. Kebaikan yang tidak disiapkan, ini juga bikin keluh kesah. Belum siap menikah dilamar. Keluh kesah enggak? Padahal itu baik gitu loh. Sudah menikah dilamar yang kedua, lah tambah rame lagi. Doanya terkabul, ya Allah cepet banget, saya itu pengennya 1 tahun lagi terkabulnya. Lah ternyata kok 1 hari langsung terkabul, masalah. Makanya enak kalau nurut Allah itu enak. Yang jadi masalah itu kita minta tolong kepada Allah, masalah diserahkan kepada Allah, tapi selesainya masalah itu menurut kita yang mendramatisir. Nanti hutang saya selesainya nanti begini loh. Nah, ngapain kita berdoa kepada Allah? Kalau berdoa kepada Allah sudah serahkan. Masalah ceritanya itu begini dan begitu, itu urusan Allah, kita tidak usah ikut campur. Pernahkah anak ikut campur orang tuanya? Pernah, tapi hasilnya apa? Ya dimarahi. Pak,
"Mbok, saya itu dibelikan motor. Nanti bapak itu kalau belikan motor saya, itu ceritanya nanti akan begini. Nanti kan begini, begini. Leh, kamu itu minta motor atau apa?" Anak kecil ngajari. Ini anak ke orang tua. Apalagi hamba kepada yang maha kuasa. Sudah silakan saja. "Ya Allah, saya butuh rumah. Caranya terserah. Mau rumahnya datang, rumahnya warisan, rumahnya dibangun dengan segala jenis dan tipe, terserah Allah." Enak. Tahu-tahu rumah datang. Jenengan sinten? "Saya ibu rumah namanya." Oh. Cita-citanya menjadi nyata. Pengen punya karyawan 5, ternyata yang lamar 50. Sembuh. Kaya. Sukses. Bahagia dan lain-lain. Kalau belum siap, nah ini masalah. Karena kemarin sudah, maka kita agak cepat. Mereka yang bisa mengatasi keluh kesah, mereka yang bisa mengantisipasi keluh kesah itu ya adalah sholat. Karena sholat itu membuka komunikasi dengan yang maha kuasa. Sholat juga membuka komunikasi dengan yang maha bisa. Sholat juga membuka komunikasi dengan yang maha kuat dan maha perkasa. Alhamdulillah kita mendapatkan cara, kita menemukan media bagaimana menghubungi Allah dengan cara tercepat. Saat seluruh manusia butuh syafaat di padang mahsyar, kepada para nabi dan semuanya gagal, terakhir kepada Rasulullah dan berhasil. Apa yang dilakukan Rasulullah? Salat. Dalam sujudnya kemudian berdoa, itulah syafaatul uzma. Bisakah Bapak Ibu menjadikan sholat itu adalah sarana membangun komunikasi dengan Allah? Butuh modal, sholat. Butuh konsumen, sholat. Butuh toko, sholat. Butuh jodoh, sholat. Butuh anak, sholat. Butuh mengurangi anak, sholat. Sholat yang fardu maka dibuat sebelum dan sesudah sholat fardu waktu yang mustajabah. Jangan tergesa-gesa keluar dari masjid. Paling sampai di rumah ya nggak ngapain-ngapain. Tapi bisikannya itu cepet-cepet begitu aja. Sholat rawatib, masih sholat lagi. Sholat duha. Mau yang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ataupun yang 8 rakaat sampai 12 rakaat, biasakan sholat. Apalagi di sujudnya kita berbisik kepada Allah. Apa enggak indah berbisiknya itu terlihat mata, itu kesajadah. Tapi suaranya menggetarkan langit Allah Azza wa Jalla. Syaratnya pakai bahasa Arab. Saya belum bisa, itu masalah Bapak Ibu. Bukan masalah kami. Masalah Bapak Ibu yang belum bisa bahasa Arab. Dan tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Setelah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian mulai permohonan. Ya Allah, kula butuh waras. Butuh beras. Butuh bergas. Nanti samping panjenengan yang sholat itu enggak kuat nahan tawa, itu jadi batal itu. Ngono wae diomong. Kono ora ya butuh ya padha, tapi ya aja banter-banter, ora kenak. Ku bahasa Arab. Aku ora iso. Ya belajar. Iki sholat berdebat toh. Kayak bahasa Arab. Sudah ada redaksi Qur'annya, sudah ada redaksi dari hadis, sudah pakai itu saja. Butuh yang kira-kira belum merasa terwakili dalam ayat, dalam hadis, silakan pakai bahasa Arab sendiri. Kalau minta rumah apa ya? Baitullah rumah. Allah berarti Baitullah rumah Allah. Berarti rumah itu bait.
Terus digabung sendiri. Setelah bacaan sujud, Allahumma bait. Allahumma bait. Allahumma bait. Kalau vario bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Ya vario. Allahumma vario. Allahumma vario. Maksudnya apa? Engkau maha tahu ya Allah apa yang kau maksudkan dalam hatiku. Istikharah. Sampai di sini dasarnya ya Allah, apa yang tidak butuh? Kita konsultasikan kepada Allah itu. Semuanya ada jalurnya. Dan istikharah itu menjadi sesuatu langka hari ini. Dulu tidak. Bayangkan, beli tanah, jual tanah, istikharah. Menikahi, mencerai, istikharah. Beli mobil, jual mobil, istikharah. Sekolah di mana? Istikharah. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu menggunakan doa istikharah, akan lebih betul-betul mengena itu ya. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jika engkau mengetahui fulan ini khairuli, baik untukku, fitini, untuk agamaku, wa ma'asi, kehidupanku, wa akibati amri, dan akhir kesudahannya. Fakdirhuli, takdirkan ia untukku, dan takdirkan aku untuknya. Waqdur liyal khaira, dan takdirkan untukku yang baik-baik dimanapun kami berada. Tsumardhini bih, kemudian ridhai kami. Ya Allah, kalau sudah ditakdirkan, dimudahkan, diridhai, apalagi yang Bapak Ibu butuhkan. Tapi urusan ini seringnya jadi masalah dalam kehidupan. Bikin tidur enggak nyenyak, makan enggak enak, kemana-mana enggak jenak. Mau ambil air untuk sholat 2 rakaat selesai. Masalahnya Ustaz, saya itu lagi datang bulan, enggak boleh sholat. Ya enggak usah sholatnya karena enggak boleh sholat, bacanya doanya saja. Mustajab enggak? Wallahu alam. Kalau dengan sholat lebih mustajab. Kalau berkurang sholatnya hanya doa saja, ya itu terserah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya sholat hajat, lebih ngeri lagi. Tinggal sesuaikan. Tinggalnya di tempat sempit, gang sempit. Hanya bisa dilewati motor, doanya minta mobil. Masalah enggak Bapak Ibu? Ya enggak, kan bisa dititipkan. Kalau bingung, kita halamannya luas kok. Dititipi enggak apa-apa. Dititipi mobilnya sama kuncinya, kita ikhlas kok. Sama BPKB-nya lebih ikhlas lagi gitu loh. Enggak ada masalah. Tapi kalau tertunda agak lama ya tahu dirilah. Ayo nanti parkirnya gimana? Malah itu jadi rame. Kakak kami itu minta minta mobil. Tapi enggak ada garasinya. Belum bisa naik mobil. Terus konsultasi. Kalau saya dapat hadiah mobil gimana? Ya alhamdulillah. Nah, tapi nanti parkirnya di mana? Ya itu nanti. Tapi saya belum bisa naik mobil. Ya latihan. Ya tapi repot. Ya sudah. Diralat aja doanya. Daripada rame kita berdebat. Bukankah sesuatu itu mudah kalau kita selalu berpikir mudah? Bahkan kami mendemonstrasikan di hadapan santri. Masalah kita itu akan berputar-putar selama belum keluar dari kepala. Tapi kalau masalah itu sudah dikeluarkan dari kepala, mudah untuk selesai. Pengen mencoba, kami ambil papan tulis, kami ambil spidol. Apa masalah kalian? Sandal sering hilang, tulis. Sudah keluar dari kepala kan? Gak pusing. Terus menunya gak enak, tulis. Terus 3,
kiriman telat tulis. Sholatnya ayatnya panjang-panjang tulis. Sudah. Baik, kita selesaikan bersama-sama dalam hitungan detik akan selesai. Sandal hilang, beli. Sandal itu di kaki, bukan di hati. Mereka yang naruh sandal di hati, begitu sandal hilang, sakit hati. Yang naruh sandal di kaki, begitu hilang, beli. Sudah selesai. Kiriman telat, telepon. Emang di Baten aja itu kemudian bapaknya datang? Enggak. Bapak itu enggak datang-datang. Emang kamu telepon? Enggak. WA? Ya enggak. Bapak itu enggak peka. Lah kamu undangnya batin. Astagfirullahaladzim. Ibu tuh mbok yo peka gitu loh. Aku itu kangen mbok yo dikunjungi. Ala tinggal telepon. Selesai. Menu enggak cocok? Sabar. Ini loh. Pak, masak pagi-pagi itu sambal tahu. Siang tahu sambal. Oke ya padha wae lho. Terus malam hari nasi, terus sama tahu sama sambal. Ya padha wae. Sabar, selesai. Ngono tok selesai semua kok. Pusing saya. Mumet aku. Stres aku. Napa tuh? Ini tagihan listrik. Terus kuota HP habis. Terus SPP anak-anak. Terus masalah banyak dikeluhkan padahal cuma satu, rantai duit. Kalau sudah punya uang selesai semua. Kan lebih menghemat ketika itu sudah dibahas, sederhana. Masalah listrik, masalah kuota, masalah SPP, sama itu semua itu, duit. Itu kan yang pernah kami ceritakan Ibu, kami mengisi waktu itu para ummahat. Ummahat istrinya para ustadz. Judulnya adalah manajemen keuangan keluarga. Keren banget. Jangan pernah ngundang lagi nih. Sudah tak peringatkan, jangan diundang lagi tentang ini. Kecewa, saya aja kecewa. Sebelum saya menyampaikan materi saya tanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah gaji dari suami dengan kebutuhan keluarga cukup? Tidak. Tidak cukupnya itu kurang sedikit atau kurang banyak. Banyak. Apanya yang dimanage kalau begitu? Jadi kalau kita punya selimut kainnya itu pendek. Ditarik ke kepala, kakinya kelihatan semua. Ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan semua. Apanya yang dimanage? Kalau saya boleh usul judulnya diganti saja. Menambah income keluarga, sepakat. Nah, itu kan enak gitu loh. Wong ujung-ujungnya itu ya tambahan income. Apanya yang dimanage? Keluarga, anak 4, penghasilan 1 juta, manage sana, manage. Capek. Panjenengan pakai kalkulator merek terkenal sekalipun itu jebol. Mending kita bicara menambah income keluarga, enak gitu ya. Tinggal 1 juta tambahin 01 udah selesai itu. Ya kan? Bagaimana caranya menambah 1 juta menjadi 10 juta? Tinggal nambahin 01. Ya Allah. Tambahkan penghasilan kami 01. Enak. 1 juta 10 juta. Masya Allah. Mau dicoba Bu? Mereka yang mencoba. Mencari jodoh sudah kami ceritakan. Mencari obat juga sudah kami ceritakan. Mencari dompet sudah kami ceritakan. Biar tidak terlalu banyak yang konseling ke kami. Pertanyaannya kadang lucu-lucu. Kemarin sudah kami ceritakan. Pagi-pagi ba'da subuh itu sudah standby. Apa Bu? Saya itu mau tanya Ustaz. Apa? Suami saya kemana ya? Astaga. Jenengan apanya? Istrinya. Loh kok tanya saya? Oh tahu-tahu bangun tidur enggak ada. Tinggal kertas enggak? Enggak. Tulisannya apa? Jangan cari saya. Sudah. Itu jawabannya. Ya tapi Ustaz ini gimana ini tulisannya? Itu nyari suami.
nyari pekerjaan lebih banyak lagi. Ada yang datang pula, Ustaz kami butuh pekerjaan. Oh gampang, ambil sapu, sapu jalan. Bukankah itu pekerjaan? Nah yang gaji siapa? Nyari pekerjaan apa nyari penghasilan? Nah, maka Bapak Ibu yang punya usaha, panjenengan itu mau cari penghasilan atau nyari pekerjaan? Kalau pekerjaannya pengen enak, yang disegel itu pekerjaannya. Kalau penghasilannya yang enak, penghasilannya yang disegel. Bill Gates itu bukan orang beriman. Kira-kira pekerjaannya barokah enggak? Enggak. Oh bukan orang beriman. Karyawannya disuruh sholat enggak? Ya enggak mungkin lah dia sendiri enggak sholat. Tapi dia mensodakokan dalam bahasa kita. Bahasa dia mendonasikan. 80% penghasilannya itu didonasikan. Dalam bahasa kita disodakokan. Itu artinya mensegel penghasilan. Ngantor ya sukses, gak ngantor ya sukses, nambah karyawan ya sukses, gak nambah ya sukses. Karena apa? Disegel penghasilannya. Kalau Bapak Ibu pengen yang diamankan penghasilannya apa pekerjaannya? Karyawan saya itu repot-repot, sering telat. Pengen karyawannya baik, apa penghasilannya baik? Kalau karyawannya yang baik, yang disegel bagaimana ibadahnya karyawan selesai. Tapi kalau ingin penghasilannya yang baik, penghasilannya yang disegel. Pokoknya berapapun penghasilan saya, sepertiganya saya akan sedekahkan. Kok masih kurang? Separuhnya. Kok masih kurang? 80%. Wah kayak Bill Gates. 90%. 100%. Alhamdulillah itu langsung gulung tikar insya Allah. Diganti dengan pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, termasuk mencari istri yang mencoba nyari istri. Bukan mencari istri untuk dinikahi. Sudah jadi istrinya terus hilang. Berangkat ke pasar ternyata dicari-cari nggak ketemu. Begitu sudah nyambung ada sinyal, Bu di mana? Saya di Sumatera. Astaghfirullahaladzim. Sejauh itukah pasar yang kau? Saya itu keluar dari pasar bingung Pak. Tadi kayaknya mobil yang kita naiki kan Avanza. Saya ikut masuk aja di Avanza. Ternyata itu mobil yang mengarah ke Sumatera. Kan ya hafal. Iya mobil kita ya itu aja. Saya buka jadi sudah terkejut Pak. Kok jadi lebih bagus? Wong berangkat tadi pakai Avanza, ini kok jadi Alphard gitu loh. Apakah suami saya itu membuat kejutan? Ini bukan kejutan Bu, palen. Itu yang sudah mencoba. Mereka yang bisa mengatasi keluh kesah. Satu tadi sholat, yang kedua adalah ahli sedekah. Jadi kayak sayap satu adalah sholat, sayap yang satunya adalah sedekah. Semuanya butuh diuji. Tidak hanya untuk mendapatkan informasi, satu zakat. Maka zakat itu wajib. Mayoritas mereka yang bangkrut, setelah bangkrut kemudian berutang, survei membuktikan tidak bayar zakat. Ini enggak nyindir loh Bapak Ibu, survei membuktikan enggak bayar zakat. Saya bangkrut, usaha saya kolab, hutangnya banyak. Tahun ini zakatnya berapa? Apa harus zakat? Alah, apa harus zakat? Pura-pura enggak tahu. Sudah itu saat zakat apa? Fitrah. Aduh, kalau fitrah cuma 2,5 dari apa tuh sekian beras itu ya sedikit banget. Oh yang kita butuhkan kan bukan hanya beras, ada lauknya, ada ininya, ada kebutuhan. Ya zakat malah. Maka karena disebut pertama karena wajib, mereka yang ingin mengantisipasi masalah, pastikan Bapak Ibu menghitung satu.
Ini kan mau masuk Ramadan. Mumpung. Momen 700 kali lipatnya dapat. Ini momen kita untuk bayar zakat. Bayar yang pertama adalah tabungan. Panjenengan mau pakai madzhab nisabnya emas boleh 85 gram senilai atau yang senilai dengan itu. Pakai madzhabnya itu perak juga boleh. Jadi kalau emas ya kira-kira sekitar 42,5 juta itu keluarkan zakatnya atau yang senilai dengan itu. Kalau madzhabnya pakai perak 7 juta. Itu keluarkan zakatnya. Yo enak yang 42 juta. Itu kalau enak-enakan. Tapi yang ngerti. Kalau Bapak Ibu saya tanya, panjenengan milih nisab emas atau perak? Cepat dijawab, ini sudah sore. Milih nisab emas atau perak. Semakin cepat dikeluarkan zakat, semakin berlipat harta panjenengan. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu hanya 29 bulan memimpin. Hasilnya spektakuler. Keliling di bumi Afrika, nawarkan zakat emas tidak ada yang menerima. Karena sudah sejahtera semuanya. Kalau kita keliling bawa zakat emas, kira-kira ada nggak yang menerima di Temanggung ini? Wah ya remuk. Makmur semuanya. Semakin banyak keluar zakatnya, semakin senang, semakin terjamin. Sekiranya 7 juta nisabnya dikeluarkan 200.000, 2,5%-nya. 200.000 zakat itu pahalanya lebih banyak daripada 2 miliar sedekah. Karena yang 200 zakat wajib. Yang 2 miliar sedekah. Yang wajib tidak akan pernah bisa dilampaui dengan yang sunnah. Tahajud jam 11 sampai jam 2. Ngantuk-ngantuk, keren. Subuh jam 7. 2 rakaat subuh yang dibaca imam, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi, itu masih bagus. Ada yang subuh itu rakaat pertama Yasin Allahu Akbar, sah. Rakaat kedua alif lam mim, sudah sah, pendek banget. Tapi 2 rakaat subuh ini tidak akan pernah bisa dilampaui pahalanya dengan sholat tahajud, sholat sunnah, sekalipun ba'da isya sampai subuh. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai telat subuh berjamaah di masjid. Ibu-ibu jangan telat, tepat mengerjakannya. 2 sedekah subuh. Mayoritas yang bayar zakat itu terjamin ekonominya setahun. Yang sedekah subuh mayoritas terjamin rezekinya 1 hari. Sedekah Jumat 1 minggu. Sedekah komitmen ya banyak yang bisa diraih. Misalkan pengen beli rumah. Ini harganya berapa ya? Ini kayaknya 300 juta. Adalah tak mulai dari sedekah 3 juta dulu. Setelah sedekah, ya Allah, rezekikan rumah kepada kami. Itu lebih real gitu loh ya. Karena 4 yang menjadi magnet rezeki yang disebut oleh Ibnul Qayyim. 1 sholat malam. 2 istighfar di waktu sahur. 3 zikir pagi, zikir sore. 4 ta'ahudun lis sedekah, komitmen untuk sedekah. Pengen beli mobil, sedekah doa. Pengen beli rumah, sedekah doa.
beberapa waktu barangkali panjenengan mendengar disolawati wae. Kira-kira disolawati dengan sedekah kuat mana? Kira-kira kuat mana? Kenapa kok ragu-ragu jawabnya? Oh, ini mesti dikon sedekah. Ngono carane Ustaz kalau ngasih tausiah modele ngono kuwi ya. Apalagi sedekah ndredeg. Pengen dapat rezeki ndredeg, ternyata sedekahnya enteng. Pengen dapat hiu, umpannya cacing. Bahkan cucunya cacing. Cili. Muga-muga oleh hiu. Belum sempat dimakan hiu itu dari kejauhan ini. Masya Allah. Banget tenan. Orang modal belas. Coba bayangkan. Gak enak loh. Kalau yang ingin diraih itu bikin dredeg, ya sedekahnya yang dredeg itu loh. Bawa sertifikat ngomong, aku ndredeg ora apa-apa, aku tetap ikhlas kok. Emang dikira kalau jenengan sedekah ndredeg terus kami yang nerima itu ndredeg? Enggak, biasa aja tetap ikhlas. Sertifikat enggak bikin kami ndredeg. BPKB enggak bikin kami ndredeg. Bahkan langsung ditransfer angkanya ditunjukkan. 1 0 0 0 0 0 0 0 0. Ya enggak ndredeg. Ustaz ndredeg enggak? Enggak, biasa aja. Bahkan 2 kali itu juga enggak ndredeg. 3 kali itu enggak ndredeg. Biasa saja gitu. Kan menerima. Ya, jadi sudah paham ya akhirnya. Oh, ternyata untuk mendapatkan tangkapan besar umpannya harus besar. Lah kok kita jadi ketagihan ada sedekah hadiah. Tadi setahu saya di depan sudah dibagi ya Quran saku. Monggo Bapak Ibu dibawa. Saya itu kepikirannya sudah lama untuk menjadikan satu buku yang biasa dibaca Rasulullah ba'da isya sampai tidur. Ternyata Rasulullah itu suka melazimi musabbihat. Ayat-ayat yang diawali dengan yusabbihu sabbaha. Itu ada 7 surat. Ditambahkan dengan surat-surat yang lain biar agak panjang. Itu khasiatnya apa Ustaz? Saya enggak mau menjelaskan. Lebih baik dicoba aja dulu. Seringnya kita itu modelnya begitu, khasiatnya apa? Kalau semuanya mencoba, ada kedahsyatannya yang diberikan Allah kepada kita. Silakan cerita untuk memotivasi yang lain. Jadi di sana tadi kayaknya 500 buku. Monggo dibeto kondur, dibagi-bagi tidak ada masalah. Biar cepat habis. Biar cetak ulang. Nanti kita akan tambahkan yang dibaca pada asar apa. Yang dibaca pada isya apa, yang dibaca pada subuh apa, biar ngerti. Nah kita itu kan senangnya kalau dikasih kajian itu, wes diterangkan mau apa ya, terus kemudian WA, tadi apa ya Ustaz? Nah itu kesuwen. Nah sudah bawa bukunya kemudian masih tanya, Ustadz itu suratnya apa ya yang disebut musabbihat? Kemarin pengajiannya jenengan pundi to. Saya hadir Ustaz, lo kok nggak ngerti? Lah tadi itu. Saya ketiduran. Tuh, gak gerak. Nah, mereka yang sudah mencoba, ternyata waktunya habis. Apa mau jadi 3 kali ya? Penderita kanker kista, ini ibu-ibu. Yang cerita itu, Ustaz, saya ke dokter, kata dokter saya kena kanker kista. Terus saya tanya, ibu waktu diperiksa dokter itu dikasih tahu sekalian enggak? Biaya operasinya itu berapa? Sudah Ustaz. Terus ndredeg. Lha napa? Akeh.
keluarkan separuhnya. Sedekahkan. Kalau berkenan dikasihkan sendiri. Kalau kerepotan bisa nitip sama kami. Ke siapa Ustaz? Kepada mereka yang sakit. Kalau perlu yang operasi sekalian. Biar penyakit semisal itu diobati dengan sedekah yang semisal. Akhirnya nitip separuh. Saya kasihkan kepada orang tua yang anaknya katanya harus operasi tiroid. 3 bulan kemudian, ya Allah Ustaz, alhamdulillah. Loh kenapa? Sembuh. Ini pembantu rumah tangga kami udah cerita kayaknya. Ini juga sudah cerita. Ini sudah juga. Ya, kalau ini adik kami, usianya sudah 35 tahun. Gagal. Akhirnya datang dari Jakarta, adik angkat. Ini repot, gagal terus. Ya kalau susah yuk dibeli saja. Bagaimana caranya beli jodoh? Jodoh yang istimewa enggak? Istimewa. Berarti yang diberikan bayarnya istimewa. Yang istimewa jangan yang biasa-biasa saja. Sertifikatmu mana? Wah. Ada enggak yang lebih istimewa daripada sertifikat rumah? Enggak ada, ya sudah sini. Oh, galak. Milih mana? Rumah tanpa suami atau suami tanpa rumah? Ya suami dengan rumah. Gue milih. Ya sudah suaminya dulu. Akhirnya sertifikat dikasihkan kepada kami. Saya lupa kalau tepatnya waktu. Tapi tahun itu. Akhirnya menikah. Ya repot lagi ngundang kami. Mohon maaf bisa hadir. Diberikan khutbah nikah. Sekaligus diberikan sambutan. Suamimu orang mana? Amerika. Ngerepoti gitu. Terus aku pakai kudu bahasa Inggris gitu. Iya. Ya tak isak-isak ya Pak. Kami dari pondok. Perasaan sudah fasihnya luar biasa. Apa itu berbusa-busa. Terakhir tak tanya, understand? No. Little. Belas ramudeng. Astagfirullahaladzim. Oh ya adik kurang ajar. Bisa semua dibeli itu. Masya Allah. Kalau begini kita tuh jadi seneng gitu loh. Oh ternyata ada yang bisa dibeli. Seneng. Harusnya kita itu seneng gitu loh. Penyakit. Ini nasib-nasib dan lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Nah dua-duanya itu sayap yang terkepak. Jaminan semua anugerah untuk menambah kemudahan. Ini juga jalan Nabi. Rasulullah itu bisa dipastikan kalau habis sholat kok cepat-cepat pulang. Mesti ada yang tertinggal dari sedekah yang belum dikasihkan. Alhamdulillah selesai. Silakan dicoba untuk menjadi orang yang akan testimoni selanjutnya. Senang kita itu ngaji. Ngaji coba. Senang, berhasil alhamdulillah. Insyaallah. Karena kita butuh orang-orang yang testimoni, maka ini masih dipersiapkan berbagai halnya. Nanti kami mengundang khusus untuk para ibu-ibu muslimah. Kita akan taruh di hari Ahad insyaallah kajian muslimah. Jam 7 kayak biasanya, tapi di Pondok Putri. Bukan di sini. Mau di sini saja, nanti kalau di sini bapak-bapak datang. Ya. Nah, hari Ahad, bukan Jumat, Ahad. Nah, mulainya tanggal 4 insya Allah. 4 sebelum Ramadan. Nanti kalau Ramadan ganti sore biar bisa buka bareng. Kalau itu dihajatkan. Kalau perlu mulainya asar, jam 5 selesai untuk persiapan buka puasa. Baik, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan, seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami meminta perlindungan, yang perlindungan itu semuanya pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan seluruh hajat-hajat. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Allahumma dzib ammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urai problematika kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.